Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relaxon Manuel. Di sini saya akan mempresentasikan soal penelitian saya yang berjudul peningkatan kinerja lingkungan dan ekonomi melalui green supply chain dan green store usaha mikro, kecil, dan menengah di kota Probolinggo. Berikut adalah latar belakang. Sudah saya model dengan segitiga terbalik untuk mempersingkat waktu dan penjelasan yang lebih singkat. Yang pertama, saya akan membahas tentang permasalahan bahwa sampah itu penting. Polusi sampah di dunia sudah mencapai tingkat yang sangat kritis. Menurut data dari Our World in Data, produksi sampah di dunia 10.000 sampai 100.000 ton akan berakhir di laut setiap harinya, dan angka ini akan terus berkembang hingga 270 ton setiap tahunnya. Lalu dari produksi sampah plastik dan berakhir di laut ini, ternyata menurut CNN, Indonesia itu berada di peringkat kedua di dunia setelah Cina dalam produksi sampah plastik. Setiap harinya di Indonesia bisa produksi sampah plastik hingga 175.000 sampah plastik yang diproduksi setiap harinya. Lalu dari di Indonesia ini ternyata menurut Our World in Data, produksi sampah plastik ini dari berbagai industri, ternyata industri pengemasan menempati di posisi pertama dalam produksi sampah plastik. Dan industri pengemasan tentu saja itu salah satunya adalah UMKM. Di Indonesia terdapat 64 juta UMKM aktif. Dan jenis plastik yang paling sering digunakan oleh UMKM adalah jenis plastik untuk pengemasan makanan dan minuman. Dari 64 juta UMKM yang terdapat di Indonesia, terdapat 33.000 lebih UMKM aktif di kota Probolinggo, Jawa Timur. Dari data yang didapat dari BPS menunjukkan bahwa jumlah data sampah plastik Probolinggo ini setiap harinya bisa mencapai 64 ton, dan hanya 30% setiap harinya yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Sisanya tidak diketahui. Lalu, oleh sebab itu, dari data yang kita dapatkan di atas bahwa UMKM salah satu penyumbang sampah plastik terbesar, maka perlunya mereka menerapkan manajemen rantai pasok hijau. Pemerintah sudah mendukung adanya penerapan manajemen rantai pasok hijau dengan mengeluarkan peraturan 32 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa setiap pelaku bisnis harus menggunakan bisnis yang ramah lingkungan. Jadi mereka wajib untuk menerapkan reuse, remanufacturing, dan recycle dalam setiap usaha bisnisnya. Dalam penerapan manajemen rantai pasok hijau, salah satu peneliti bernama Christina Peljak, dia mengemukakan bahwa hipotesisnya bahwa manajemen rantai pasok hijau ini akan berdampak terhadap kinerja lingkungan dan ekonomi dari suatu objek penelitian. Dia mengambil objek penelitiannya adalah food retailer makanan yang ada di Kroasia. Namun ternyata hasilnya bahwa terhadap isu lingkungan terdapat hubungan manajemen rantai pasok hijau dengan kinerja lingkungannya dari food retailer tersebut. Namun ternyata untuk kinerja ekonominya tidak terdapat hubungan antara manajemen rantai pasok hijau, tidak berdampak secara signifikan. Sebenarnya salah satu penerapan manajemen rantai pasok hijau yang sederhana adalah dengan penggunaan plastik yang ramah lingkungan. Menurut data dari Okezone, ekonomi okezone.com menyatakan bahwa kenapa penggunaan plastik yang ramah lingkungan ini sangat sedikit. Ini dikarenakan mahalnya bahan baku yang digunakan untuk membuat plastik yang ramah lingkungan ini. Namun, seiring berkembangnya zaman dan teknologi, sudah cukup banyak UMKM yang menerapkan penggunaan plastik yang ramah lingkungan. Tidak hanya itu, dia juga menerapkan manajemen rantai pasok hijau seperti sedotan besi, bukan sedotan plastik, lalu tas yang ramah lingkungan atau tidak menggunakan plastik lagi tapi menggunakan tote bag dan sebagainya macamnya. Baik, di sini saya akan langsung jelaskan pertanyaan penelitian saya beserta kerangka pemikiran saya yang diadaptasi dari
jurnal Green Supply Chain Management in Food Retailing Survey Evidence in Croatia oleh Kristina Peljak pada tahun 2018. Jadi di sini yang pertama adalah bagaimana hubungan antara manajemen energi dan air terhadap kerjasama dengan supplier, lalu bagaimana hubungan dari manajemen air dan tenaga terhadap pembelian hijau, bagaimana hubungan antara manajemen air dan tenaga terhadap pembelian hijau. Lalu X2 nya bagaimana hubungan dari manajemen pembuangan terhadap kerjasama dengan supplier, green purchasing, dan green logistiknya. Lalu selanjutnya ada dari hubungan itu kita akan mencari hubungan lagi, yaitu dari kerjasama supplier bagaimana hubungannya terhadap kinerja ekonominya dan kinerja lingkungannya. Lalu dari pembelian hijau kita juga melihat dari kinerja lingkungannya dan kinerja ekonomi. Ini adalah tabel karakteristik penelitian berdasarkan metode peneliti menggunakan metode kuantitatif dikarenakan hasil penelitian berupa angka dan menggunakan ilmu statistik untuk pengolahan datanya. Berdasarkan tujuannya deskriptif. Ini dikarenakan peneliti menggambarkan suatu fenomena yang dialami oleh objek penelitian. Selanjutnya adalah tipe penyelidikannya adalah kausal, karena untuk meneliti dari variabel terikat dan variabel luasnya. Berdasarkan keterlibatan peneliti tidak mengintervensi data. Berdasarkan unit analisisnya, ini adalah individu, yaitu UMKM Kota Probolinggo. Berdasarkan waktu penelitiannya cross sectional, karena peneliti mengambil datanya dalam periode waktu tertentu. Baik, selanjutnya adalah dalam penelitian ini populasi dan sampel. Populasinya diambil dari total UMKM yang ada di Probolinggo, yaitu sejumlah 33.395. Hasil datanya didapatkan dari data Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo yang terupdate tahun 2018. Untuk samplingnya pada penelitian ini menggunakan teknik sampel yang digunakan yaitu adalah non probability sampling. Lalu menggunakan rumus logging untuk menghitung sampel yang harus diambil dari populasi yang ada. Dari jumlah sampel yang ada dibagi 1 plus jumlah sampel dalam kurung dikalikan 0,1 kuadrat dan didapatkan 99,7 sampel, atau kita bulatkan menjadi 100 sampel UMKM yang akan digunakan untuk pengujian data. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang didapatkan dari responden menggunakan skala Likert melalui kuesioner yang disebar menggunakan Google Form dan kemudian diolah menggunakan program PLS. Kenapa menggunakan program PLS? Dikarenakan di dalam kerangka pikir penelitian ini terdapat variabel terikat yang lebih dari satu. Nah, pada penelitian ini menggunakan 5 skala. Untuk skala Likertnya itu yang disebar kepada kuesioner melalui kuesioner kepada responden, yaitu dari sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk bobotnya mengikuti dari sangat setuju itu 5 hingga sangat tidak setuju 1. Paling kecil sangat tidak setuju. Baik, itu sekian presentasi dari saya. Untuk uji validitasnya juga masih belum dilakukan dikarenakan data yang didapatkan masih sekitar 15. Ini dikarenakan data saya adalah UMKM dan saya kesusahan untuk mencari UMKM yang ingin diwawancarai dan kondisi COVID yang ada ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak.